Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 19 September 2025, Pekan Biasa ke-24, Ofisi Pekan keempat, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasihati selama masih dapat dikatakan hari ini. Amat baiklah Tuhan, pujilah namanya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Amat baiklah Tuhan, pujilah namanya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Amat baiklah Tuhan, pujilah namanya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Amat baiklah Tuhan, pujilah namanya. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Amat baiklah Tuhan, pujilah namanya. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Amat baiklah Tuhan, pujilah namanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amat baiklah Tuhan, pujilah namanya. Mada. Kristus, dampingilah kami dengan kasih yang sejati, yang sudah Kau perjuangkan, disalib sebagai kurban. Kami mohon penuh iman, kelimpahan pengampunan,
atas segala tindakan yang tak tertanggungjawabkan. Lindungilah para putra dari segala bencana, berkat salib tanda jaya yang tersiram darah mulia. Terpujilah Yesus Kristus, Sabda Bapa yang diutus menjadi juru selamat, membagikan roh dan rahmat. Amin. Pendarasan Mazmur. Ya Allahku, jangan menyembunyikan diri terhadap permohonanku, sebab aku dianiaya orang berdosa. Mazmur 54. Melawan sahabat yang tidak setia. Yesus sangat takut dan gentar. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Jangan menyembunyikan diri terhadap permohonanku. Perhatikan dan kabulkanlah doaku. Aku mengembara dan menangis. Aku cemas karena teriakan musuh, karena aniaya orang berdosa. Sebab mereka menimpakan celaka kepadaku, dan dengan geramnya memusuhi aku. Hatiku gelisah di dalam dadaku. Kengerian maut mendatangi aku. Aku ketakutan dan gemetar. Perasaan seram meliputi aku. Kataku, siapa kiranya memberi aku sayap seperti merpati, supaya aku terbang dan mencari tempat yang tenang. Aku ingin lari jauh-jauh dan tinggal di padang gurun. Aku akan mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Cerai-beraikan musuh, ya Tuhan, kacaukanlah bahasa mereka. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan di kota. Siang malam mereka mengelilingi kota di atas temboknya. Di dalam kota ada kelaliman dan bencana. Kebinasaan merajalela dalam kota. Lapangannya penuh penindasan dan tipu daya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Ya Allahku, jangan menyembunyikan diri terhadap permohonanku, sebab aku dianiaya orang berdosa. Tuhan akan membebaskan kita dari tangan musuh. Andai kata seorang musuh yang pencela aku, masih dapat ku terima. Andai kata seorang lawan yang menentang aku masih dapat menyembunyikan diri. Tetapi engkau orang yang akrab dengan aku, sahabat dan orang kepercayaanku. Dengan dikau aku bergaul mesra, bersama engkau aku masuk bait Allah di tengah-tengah orang banyak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan akan membebaskan kita dari tangan musuh. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, maka Ia akan melindungi engkau. Aku tetap berseru kepada Allah, Tuhan akan menyelamatkan daku. Waktu malam, pagi, dan siang aku menangis dengan cemas, dan Tuhan mendengarkan jeritanku. Ia menyelamatkan daku dari serangan musuh, sebab banyaklah mereka yang melawan daku. Allah mendengarkan doaku dan merendahkan mereka. Dialah hakim sejak sedia kala, sebab mereka tak dapat diperbaiki, dan tidak mau takut akan Allah. Orang itu mengepalkan tangannya melawan sahabat dan melanggar perjanjiannya. Mulutnya licin melebihi mentega, tetapi hatinya merancangkan perang. Kata-katanya lembut melebihi minyak, tetapi sebenarnya bagaikan pedang terhunu. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, maka Ia melindungi engkau. Orang benar tidak dibiarkannya goyah, tetapi orang-orang jahat Kau jerumuskan ke alam maut, ya Allah. Para penumpak darah dan penipu,
takkan mencapai setengah umur hidupnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, maka Ia akan melindungi engkau. Bacaan dari kitab Nabi Hosea bab 14 ayat 1 sampai 9. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-488. Jangan biarkan kekurangan sarana-sarana menghentikan karyamu. Mulailah sebaik mungkin menurut kemampuanmu. Setelah itu, dengan berlalunya waktu, fungsi akan menciptakan organ. Beberapa yang sebelumnya tidak berguna ternyata dapat dimanfaatkan. Yang lainnya harus menjalani operasi pembedahan yang mungkin menyakitkan sekali. Para santo adalah ahli bedah yang canggih,
dan karya itu pun akan terus berkembang. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Semoga mereka makin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terbelenggu dosa. Curahkanlah rahmat-Mu dan patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Mohon curahkanlah kasih-Mu berlimpah-limpah, agar para pemimpinnya mau lebih mengutamakan perdamaian dan tidak mengeksploitasi negara yang lebih lemah. Marilah kita berdoa juga bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan serta kemampuan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur, saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kerahiman-Mu berlimpah, jauh melampaui pahala dan doa umat yang bermohon kepadamu. Limpahkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, ampunilah dosa kami yang menggelisahkan hati, dan kurniakanlah anugerah-Mu yang melebihi harapan kami. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara berjemaah. Marilah pada esok hari kita kembali bergabung di dalam ibadat bacaan.